Minggu Paskah ketiga tahun A. Selamat berjumpa dan salam bahagia bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Kita berharap Anda sehat-sehat, penuh sukacita, dan tetap beriman pada Yesus yang bangkit, junjungan kita semua. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita masih dalam minggu ketiga masa Paskah. Kali ini kita merenungkan episode Emmaus. Ternyata Bapak Ibu, saudara-saudari, pertobatan para murid-murid Yesus melewati peristiwa-peristiwa yang berbeda. Pertobatan dari kesedihan menjadi sukacita yang besar. Ada yang melalui kegelapan iman menjadi terang iman, dan ada pertobatan dalam hidup berkomunitas. Dan hal ini juga bisa terjadi dalam hidup kita, bukan? Mari kita lihat dua murid yang kecewa, yang sedih, hilang harapan. Mereka pulang kampung dengan kekesalan yang besar. Dapat tidak? Dari Yerusalem, mereka pergi ke kampung Emmaus. Ya, kampung mereka tentunya. Nah, dalam perjalanan pulang ke kampung ini, mereka mengungkapkan kekecewaan mereka sambil berdiskusi. Kita sudah tidak ada harapan lagi. Di tengah-tengah diskusi inilah Yesus mendekati mereka. Namun mereka tidak tahu kalau itu Yesus. Jadi perjalanan ini bertiga. Yesus hanya mendengarkan mereka berdiskusi dalam kekecewaan. Yesus masuk dalam percakapan mereka. Kalian diskusi tentang apa ini setelah Yesus? Terkejut dan heran, mereka pun menjawab berapi-api. Apakah kamu tidak tahu apa yang lagi viral akhir-akhir ini di Yerusalem? Tentang apa? Tentang Yesus dari Nazaret. Loh, ada apa dengan Yesus dari Nazaret? Orang itu adalah seorang nabi yang penuh kuasa. Dengan kata dan perbuatannya, ia membuat banyak mujizat. Segala penyakit disembuhkannya. Dia orang pemberani. Dan berita ini viral di mana-mana. Tetapi pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kepala, tidak suka. Barangkali merasa terganggu dan tersaingi. Orang itu ditangkap, diadili, disiksa, kemudian dihukum mati dengan sangat mengerikan. Dihukum mati di kayu salib. Ini yang membuat kami takut. Kami lari dan tak punya pegangan lagi. Kami berharap sih dia yang akan membebaskan kami dari penjajahan Roma. Dia mati di salib. Dan kami menguburkannya baik-baik. Namun tiba-tiba setelah 3 hari ada kabar viral lagi yang dibawa oleh perempuan-perempuan yang mau nyekar ke makam. Dan ketika mereka pergi pagi-pagi buta supaya tak ketahuan, tiba-tiba dikubur, mereka sangat terkejut. Ternyata jenazah Yesus tidak ada, kubur kosong. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pertobatan melalui firman Allah, melalui para nabi. Yesus katakan, kalian tidak mengerti firman Tuhan. Kalian tidak percaya akan apa yang sudah dikatakan sebelumnya. Untuk dapat memahami kebangkitan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih,
kita harus mendengarkan sabda Tuhan dan membuka hati dan menerimanya, percaya. Itu yang membuat kita memiliki terang iman. Amin. Amin. Bukankah Yesus berkata kepada kedua murid tadi bahwa ia harus menderita untuk mencapai kemuliaan? Baca kitab suci, mulai perjanjian lama. Bukankah di sana semua sudah disampaikan, dijelaskan? Baca dengan penuh hati dan baca dengan penuh iman. Bagi Yesus jelas bahwa untuk mencapai kemuliaan harus melewati penderitaan, sengsara, dan salib. Petrus dalam bacaan kedua menegaskan, kalian ditebus, dibebaskan bukan seharga emas atau perak, karena itu dapat rusak dan hancur, melainkan dengan darahnya yang mahal sekali melalui hidupnya dan tak akan pernah rusak. Kita sungguh-sungguh orang Kristen yang sejati hanya bila kita menerima Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, dua murid itu akhirnya percaya, mulai membuka hati mendengar pengajaran Yesus. Karena itu mereka mengundang Yesus di rumah mereka. Mari tinggal di rumah kami, sudah malam Tuhan. Karena mengerti dan menerima pengajaran Yesus, mereka senang ada bersama Yesus. Disitulah akan tumbuh pengharapan, cinta, dan hidup sebagai anak-anak terang. Kegelapan terhalau melalui cahaya Yesus. Dan itulah makna kebangkitan. Nah, ketika mereka tinggal bersama, makan bersama. Kalau sekarang Ekaristi, disitulah terang sungguh bersinar. Terjadi pertobatan. Pertobatan yang membawa damai, sukacita. Dan disitulah kita melihat Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, pertobatan ini membuat mereka hidup, semangat, dan mereka kembali ke Yerusalem. Berjumpa kembali dengan komunitas mereka. Mereka berbagi pengalaman, perjumpaan dengan Yesus. Dan mereka hidup secara baru. Dan mereka selalu siap mewartakan pengalaman bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup. Ia sungguh bangkit. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Petrus bersaksi dengan penuh iman. Tidak mungkin Yesus tetap mati. Dia sungguh hidup. Dan dia telah menampakkan diri berulang kali kepada kami. Hatiku bersuka cita, jiwaku dalam pesta, hidupku penuh kepercayaan. Mazmur. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus yang bangkit membuat kesedihan menjadi sukacita. Tanpa harapan menjadi harapan yang besar. Kesendirian menjadi hidup bersama yang indah. Inilah buah-buah kebangkitan bagi kita. Semoga pengalaman para murid juga menjadi pengalaman kita. Hidup dalam iman, percaya kepada Yesus, percaya kepada firman-Nya. Shalom, Patar Agus Inyoman Murtika SPD, Domus Batu Malang. Semoga Tuhan senantiasa memberkati, melindungi kita semua agar kita tetap setia kepadanya. Amin, amin, amin.